Allahu Akbar. Amal saleh ternyata kata Ibnu Abbas wa quwwatan fil badani, memberikan kekuatan bagi badannya, bagi tubuhnya. Itu amal saleh. Enggak jangan kaget ketika ada di Masjidil Haram 70 tahun, 80 tahun bisa kuat 2 jam salat, betul ya? Tapi ada yang 17 tahun, 20 tahun wala setengah jam kuat salat tarawih. Betul? Kekuatan apa itu? Iman. Saya mau tanya nih, 2 jam main bola sama 2 jam sholat, capean mana? Jujur antum, 2 jam sholat aja. Tapi kalau pakai logika capean mana? Bola dong, betul, pakai logika, betul ya. Tapi kok seakan-akan kalau 2 jam sholat tuh Allahu Akbar, imamnya baca surat Alif Lam Mim, Allahu Akbar, berapa ayat tuh Alif Lam Mim tuh? Sama-sama 2 jam, betul? Sama-sama 2 jam loh ikhwan. Bedanya apa? Bukan fisiknya beda, ini bedanya nih. Al-qalb, hatinya beda. Pasti lebih capek 2 jam main bola, luar biasa, nggak berhenti nih 2 jam main bola. Sama 2 jam apa? Salat tarawih misalnya di Masjidil Haram misalnya. Biasanya kan mulai jam 8 sampai jam 10 misal biasanya. Apa bedanya? Hatinya ikhwan, imannya beda itu. Bukan fisiknya, fisiknya sama. Subhanallah. Ini menjadikan Nabi SAW bisa menikmati di dalam salatnya sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kenapa? Ini nih, kenikmatan hatinya. Ini yang menjadikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda dapat mengkhatamkan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat salat malamnya radhiyallahu anhu. Litu'inihi hadhihi al-mu'ashirah ala tahsilil ilm, agar pertemanan itu atau muamalah tersebut dapat membantunya untuk mendapatkan ilmu. Subhanallah. Jadi teman yang saleh ini dapat membantu kita untuk bisa mendapatkan ilmu dengan syarat teman tersebut apa? Yang saleh, teman yang baik. Wajtihadu fi talabihi, dan juga dalam bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Jadi teman ini dapat apa? Memberikan kita semangat, kesungguh-sungguhan untuk bisa meraih hal tersebut. Nah kata beliau nih. Kemudian beliau mengatakan wazamala fil ilmi in salimta minal ghawafil nafi'atun fil wusuli ilal maqsud, dan pertemanan dalam konteks ilmu, in salimta minal ghawafil nafi'ah fil wusul ilal maqsud, jika engkau selamat dari berbagai kerusakan, in salimat minal ghawafil nafi'atun fil wusul ilal maqsud, jika selamat dari berbagai macam apa? Kerusakan. Kemudian apa? Nafi'atun fil wusuli ilal maqsud, bermanfaat dalam meraih ilmu. Jika selamat dari berbagai kerusakan dan bermanfaat dalam meraih ilmu. Wala yahsunu biqasidil ala illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu, dan orang yang memiliki tujuan mulia ini tidak akan sampai dalam mencapainya kecuali memiliki sahabat yang saleh. Orang yang memiliki tujuan yang tinggi ini, yang bagus ini nih, dia nggak akan sampai kecuali dia memiliki sahabat yang baik, sahabat yang saleh yang membantunya untuk bisa meraih tujuan tersebut. Yang menarik, beliau memakai kata-kata khalil di sini. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Khalil, apa arti khalil? Kesayangan. Kecintaan. Di dalam bahasa Arab ya ikhwan, kata-kata yang dicintai, yang disayangi, kesayangan itu ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Ini hebatnya, kayanya bahasa Arab nih. Ada 10 tingkatan kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Zamil, sahib, rafiq, habib. Yang paling tinggi itu khullah atau khalil. Yang paling tinggi apa? Khullah
atau khalil. Itu yang paling tinggi, itu kesayangan, kekasih kan itu. Yang disayangi, yang dicintai, itu paling tinggi. Hanya dua makhluk di jagat raya ini yang dapat gelar itu langsung dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua makhluk ini saja. Kenapa? Karena perjalanan hidup mereka yang sangat luar biasa hebatnya. Dan kita bisa baca bagaimana sirah mereka. Sangat luar biasa. Nah, beliau menggunakan kata-kata fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Sesungguhnya hubungan antara khalil itu pasti memiliki dampak, pasti memberikan efek athar, bekas. Lihat, yang menarik beliau menggunakan kata-kata khalil yang saya katakan tadi. Khalil itu tadi bisa diartikan apa? Sahib kental, bahasa gitu, betul ya? Teman dekat, sahabat karib. Jadi bukan hanya teman biasa, sekedar kenal, enggak. Tapi benar-benar apa? Dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fi ma'anal hadis, seandainya aku boleh mengambil khalilku, aku akan ambil Abu Bakar menjadi khalili. Aku akan mengambil Abu Bakar menjadi kekasihku. Tapi tidak, Allah Azza wa Jalla telah mengambil diriku menjadi kekasihnya. Khalil, lihat. Jadi yang dimaksud memilih pertemanan ini bukan berarti kemudian kita nggak boleh kenal siapapun. Orang kafir nggak boleh, orang fasik, bukan itu maksudnya. Kalau tetangga itu tetangga yang kafir nggak boleh kenal sama sekali, jangan deketin, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini sahabat karib, teman dekat. Ingat baik-baik nih, camkan ini baik-baik, penting ini masalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'u ala dini khalilihi. Fi riwayah ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Lihat, bayangkan, agama seseorang itu tergantung agama khalilnya, agama sahabat dekatnya, teman karibnya tersebut. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini yang saya katakan tadi. Maka lihatlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kalian jadikan sahabat karib kalian. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh diri kita untuk apa? Melihat. Falyanzur, fi'il amr di situ. Kalimat perintah. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Lihat siapa yang kalian jadikan sahabat karib kalian. Subhanallah. Kenapa? Karena agama kalian itu tergantung agama teman kalian, teman dekat. Karena dalam pertemanan, persahabatan cuma ada dua, ikhwan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Betul ya? Kalau kita lemah, kita dipengaruhi. Kalau kita kuat, kita yang mempengaruhi. Antara dua aja. Dan kebanyakan manusia yang pertama, dipengaruhi. Betul? Karena itu dekat kepada orang-orang soleh agar dipengaruhi yang baik-baik, kan gitu. Tapi kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kelebihan dapat mempengaruhi, pengaruhi yang baik-baik agar kita dapatkan pahala bagi orang-orang yang kita pengaruhi tersebut, kan gitu. Tapi biasanya kebanyakan al-qulubu dha'ifah, hati manusia biasanya lemah, jadi mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi. Maka cari teman-teman dekat yang bisa apa? Mempengaruhi kebaikan kepada dirinya. Ini penuntut ilmu nih, perhatikan nih. Maka terkhusus lihat para santri pintar-pintar dalam memilih kawan, pintar-pintar dalam memilih teman dekat. Dan kepada kita semua nih yang hadir, perhatikan nih, bukan cuma oh iya anak saya benar-benar lihat Pak Ustadz apa pertemanannya, bukan cuma anak kita juga, ikhwan. Berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana yang sudah beruban, sudah punya cucu, bahkan dekat ke teman buruknya, kembali ke lembah kemaksiatannya. Sahih? Real gitu, kita lihat depan mata kepala kita loh. Real. Bayangkan, rambutnya sudah beruban, dan itu apa? Peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya punya anak, punya cucu, bayangkan. Tapi ketika dekat dengan teman buruknya lagi, as-sahib sahib, teman itu yang menarik seperti magnet. Kembali lagi ke lembah kemaksiatan, ke lembah kedurhakaan, ke lembah dosa lagi, ikhwan. Ana mau narik Pak Ustadz dan seterusnya, ikhwan.
Kalau kita kuat, fadl, silahkan. Tapi kebanyakan manusia ternyata lemah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, teman itu ada 4 jenis kata beliau. Coba perhatikan ikhwan, kita punya teman yang mana dari 4 jenis ini nih? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, teman laksana makanan pokok. Teman laksana makanan pokok yang memberikan gizi bagi badan kita. Maka teman ini memberikan gizi bagi hati kita nih. Dan kita wajib punya teman-teman seperti ini, ikhwan. Bisa teman, bisa guru ini. Nah, ini yang pertama, laksana makanan pokok. Memberikan gizi bagi hati kita, sebagaimana makanan memberikan gizi bagi badan. Siapa ini? Para ulama, orang-orang alim akan ilmu agama Allah, orang yang berilmu akan ilmu agama Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Nah, yang pertama nih, ini memberikan gizi yang luar biasa, bermanfaatnya bagi hati kita. Ada yang kedua, teman apa? Kadawa, laksana obat. Ketika kita sakit, maka kita minum apa? Obat. Kalau kita nggak sakit, nggak minum obat, betul ya? Nggak mungkin tiap hari antum minum obat. Ngobat. Maksudnya apa? Teman ini kita datangi ketika kita membutuhkan, ada keperluan gitu. Nggak mungkin setiap hari bersamanya, nggak mungkin, mustahil. Dan ini paling banyak nih yang kedua, ikhwan. Rekan kerja, teman apa? Teman main mungkin, tetangga dan seterusnya. Ini biasanya yang paling banyak yang kedua nih. Nggak mungkin kita bersamanya terus tuh, pasti ada titik jenuhnya lama-lama tuh kalau begitu. Yang kedua, teman laksana obat. Kita makan obat tersebut ketika kita membutuhkan, kan gitu. Sakit butuh obat agar Allah berikan kesembuhan lewat situ, kan gitu. Perantara itu. Yang ketiga, teman laksana penyakit. Hati-hati nih. Teman laksana penyakit dengan berbagai jenis penyakitnya, ringan, sedang atau berat. Nah, perhatikan ya kawan. Kalau kita berilmu dan kita kuat, maka silahkan tarik teman-teman yang berpenyakit ini dengan syarat penyakitnya ringan, nggak berat. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya cara bagaimana mengobati orang, apalagi penyakitnya itu ternyata berat, jangan sok-sok kemudian mau datangi, kemudian apa? Mau mengobati, mau menariknya. Kita yang ikut tuh. Penyakit itu akan tertular kepada kita. Apalagi kalau penyakitnya berat. A'udzubillah min dzalik. Ini kata Ibnu Qayyim nih, teman laksana penyakit. Ada yang menularkan penyakit, baik penyakitnya ringan, sedang atau berat. Dan yang keempat, jangan pernah dekati sama sekali nih. Keempat, ya. Teman kasum, laksana racun. Penyeru kebatilan, penyeru kesesatan, penyeru kesyirikan, penyeru perbuatan dosa dan maksiat, yang mengajak kita, kalau ngelihat kita, ngajaknya selalu ke neraka Allah Azza wa Jalla nih. Teman laksana racun, kata Ibnu Qayyim. Jangan pernah deketin. Kenapa? Karena racunnya pasti akan memberikan racun yang luar biasa berbahaya bagi hati kita. Jangan deketin. Nah, perhatikan ikhwan. Yang paling banyak kira-kira teman kita teman yang mana ikhwan? Jangan katakan yang keempat ya. Insya Allah nggak ada yang keempat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Tentang gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika hatiku sedang gundah, ketika hatiku berasa sempit, seakan-akan dunia ini luar biasa sempit, padahal dunia ini luas, maka aku datang kepada guruku Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ahmad ibn Abdul Halim. Ketika ketemu dengan guruku, ngelihat wajahnya, gundah gulanaku hilang. Antum punya kan teman seperti ini, kawan? Teman, guru, ngelihat wajah ini, Ibnu Qayyim sebutkan loh, subhanallah. Ketika ngelihat ketemu wajahnya, gundah gulanaku hilang, subhanallah. Ini persis seperti yang disampaikan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ketika pertama kali melihat wajah Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah. Apa kata Abdullah bin Salam? Wallahi wajah ini bukan wajah pendusta, kata Abdullah bin Salam. Itu wajah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan setiap ngelihat muka kita, ya dia lagi nih. Jangan nih kawan.
Betul ya? Orang ketika ngeliat muka kita harusnya seneng, bukan apa? Wah, kacau nih, enak lagi nih semprot gitu, dan seterusnya. Ini Ibnu Qayyim katakan, bayangkan, apalagi ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan nasihat-nasihatnya, wejangan kepada diriku seakan-akan imanku terbang ke atas langit, itu kata Ibnu Qayyim. Ini guru nih, yang laksana pertama tuh laksana makanan pokok. Teman, guru, itu luar biasa kenikmatan besar, ikhwan. Nanti kita akan bacakan bagaimana perkataan-perkataan para ulama tentang nikmat besar luar biasa bagi orang-orang yang Allah berikan apa? Teman, saudara, guru yang saleh dan salehah. Itu kenikmatan besar luar biasa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala berkata, "Laisa i'dadun al-jalisu li jalisihi bimaqalihi wa fa'alihi faqat bal bin nazari ilaihi." Allahu akbar. Pengaruh antara sesama teman, ini kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ini. Pengaruh teman duduk, teman jalis nih, teman duduk, itu bukan hanya semata dari perkataan dan perbuatan. Kata beliau nih, bukan hanya dari perkataannya, bukan hanya dari perbuatannya, itu jelas kalau itu. Kalau perkataan teman dekat kita gitu, insya Allah nggak bakal jauh tuh perkataan kita. Perbuatan kita insya Allah nggak akan jauh. Tapi kata beliau bukan hanya dari itu, bukan hanya dari perkataan, bukan hanya dari perbuatan. Tapi apa beliau mengatakan? Bal bin nazari ilaihi, bahkan sekedar pandangan. Ini yang saya katakan tadi, Ibnu Qayyim melihat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan sekedar pandangan lewat aja itu memiliki pengaruh. Allahu akbar. Subhanallah. Ini cahaya iman yang ada pada wajah seseorang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan apa? Inna lil hasanat khamsu fawaid. Sesungguhnya amal kebaikan, amal saleh itu minimal akan mendatangkan 5 kebaikan. Kata Ibnu Abbas nih, Al-Bahr, yang mengatakan lautan ilmu nih. Minimal kebaikan, amal saleh, ketaatan kepada Allah itu minimal akan mendatangkan 5 faidah, 5 keutamaan bagi orang yang melakukannya. Yang pertama apa kata beliau? Bayadan fil wajhi, cahaya putih pada wajahnya. Jadi bukan kulitnya putih, kawan, bukan. Tapi ada cahaya apa? Pancaran iman pada wajahnya. Apa kata orang dulu? Kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah wudu, apa? Hah? Nih mukanya nggak enak, nggak ada bekas wudunya nih. Wah subhanallah, Ibnu Abbas mengatakan bayadan fil wajhi, dan sebaliknya nanti. Apa? Cahaya putih atau cahaya iman pada wajahnya. Saya punya teman di kota Madinah, orang Nigeria, S2 beliau. Antum tahu sendiri bagaimana kulit orang Afrika. Tapi wallahi ikhwan, ketika ngelihat wajahnya selalu nikmat. Dan subhanallah, anda pikir anak doang yang berasa seperti itu. Nggak lama teman anak ngomong, ini orang wajahnya enak banget dilihatnya. Subhanallah, anda bilang persis seperti yang saya rasakan nih. Nggak pernah ketinggalan majelis Syekh Abdul Razak di kota Madinah selama bertahun-tahun. Hafizahullah ta'ala. Dan satu orang lagi, orang Somalia, Afrika. Wajahnya persis begitu, enak dilihatnya, subhanallah, nikmat gitu. Apa kata teman satu kamarnya? Wallahi, setahu saya, semenjak dia injakkan kakinya ke tanah Madinah ini, belum pernah ditinggalkan 1 kali pun sholat malam, setahu saya. Ini kata teman satu kamar nih. Oh subhanallah, pantas Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan pada Ibnu Abbas mengatakan ini, bayadan fil wajhi, kata Ibnu Abbas. Cahaya pada wajahnya itu, cahaya iman terpancar pada wajahnya. Yang kedua, wa nuran fil qalbi, ini jelas cahaya pula, pelita juga pada hatinya. Hatinya akan Allah berikan apa? Terang, bukan gelap. Terang dengan amal salehnya, dengan imannya, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ibadahnya, terang hatinya tuh. Cahaya hidayah Allah itu mudah luar biasa masuk ke dalam hatinya. Yang kedua. Yang ketiga, wasa'atan fir rizqi, dan keluasan pada rizki. Ya, orang-orang yang mendambakan rizkinya, lihat ini, amal saleh, ketaatan kepada Allah,
janji Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jalla akan luaskan rezekinya. Dan ingat, rezeki itu bukan sekedar apa? Fulus. Jangan lupa itu. Wasa'atan fir rizqi, kata Ibn Abbas. Keluasan pada rezekinya. Rezekinya Allah berikan luas, Masya Allah. Kemudian, berapa itu? Satu lagi lupa. Yang keempat, wa mahabbatan fi qulubil ibadi. Kecintaan kepada hati manusia. Itu manusia pasti akan mencintai orang itu tuh. Itu fitrah tuh. Ketika ada satu orang alim, satu orang saleh di satu tempat, maka manusia-manusia yang baik ya, bukan yang buruk. Manusia-manusia yang baik akan Allah masukkan dalam hati mereka untuk cinta kepada satu orang ini. Betul ya? Wa mahabbatan fi qulubil ibadi. Allah akan masukkan mahabbah, rasa cinta kepada hati-hati manusia untuk mencintai orang saleh ini. Oh, satu lagi yang ingat, subhanallah. Wa quwwatan fil badani. Kekuatan pada badannya. Allahu akbar. Amal saleh ternyata kata Ibn Abbas, wa quwwatan fil badani. Memberikan kekuatan bagi badannya, bagi tubuhnya. Itu amal saleh. Enggak jangan kaget ketika ada di Masjidil Haram 70 tahun, 80 tahun bisa kuat 2 jam sholat, betul ya? Tapi ada yang 17 tahun, 20 tahun, wala setengah jam kuat sholat tarawih. Betul? Kekuatan apa itu? Iman. Saya mau tanya nih santri. 2 jam main bola sama 2 jam sholat. Capean mana? Jujur antum 2 jam sholat aja. Tapi kalau pakai logika capean mana? Bola dong, betul, pakai logika, betul ya. Tapi kok seakan-akan kalau 2 jam sholat tuh Allahu Akbar, imamnya baca surat Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Berapa ayat tuh Alif Lam Mim tuh? Sama-sama 2 jam, betul? Sama-sama 2 jam loh ikhwan. Bedanya apa? Bukan fisiknya beda, ini bedanya nih. Al-qalb, hatinya beda. Pasti lebih capek 2 jam main bola, luar biasa, nggak berhenti nih 2 jam main bola. Sama 2 jam apa? Salat tarawih misalnya di Masjidil Haram misalnya. Biasanya kan mulai jam 8 sampai jam 10 misal biasanya. Apa bedanya? Hatinya ikhwan, imannya beda itu. Bukan fisiknya, fisiknya sama. Subhanallah. Ini menjadikan Nabi SAW bisa menikmati di dalam sholatnya sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kenapa? Ini nih, kenikmatan hatinya. Ini yang menjadikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda dapat mengkhatamkan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat sholat malamnya. Radhiyallahu anhu. Berapa juz? Mau tes, santri? Hah? Ini anak ketika baca riwayat ini, benar kan riwayatnya Utsman ini? Cari-cari benar, dan ternyata bukan cuma Utsman yang melakukan ini. Salafus saleh terdahulu melakukan ini luar biasa. Imam Syafi'i ketika Ramadan 2 kali hatam. 1 hari, bukan 1 bulan gitu. 1 bulannya gak ketemu tuh 2 kali itu betulnya. 1 hari 2 kali hatam, bayangkan. Gimana caranya tuh ikhwan? Taufik Allah berikan kepada beliau, Masya Allah. Hidayah Allah berikan luar biasa. Jadi ke situ-situ itu. Balik ke sini. Bal bin nazar ilaihi, Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahkan hanya sekedar pandangan yang lewat itu akan berpengaruh luar biasa, Masya Allah. Itu akan memberikan apa? Pengaruh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan 3 pertanyaan besar yang harus kita tanyakan kepada diri kita tentang masalah pertemanan ini nih. Tanyakan diri kita masing-masing. Yang pertama, kata para ulama, atas dasar apa kita bangun persahabatan kita? Pertanyaan-pertanyaan tanyakan kepada diri kita nih. Atas dasar apa nih kita bangun persahabatan kita, pertemanan kita dengan yang lain? Apakah cuma atas dasar kebutuhan, betul? Atau atas dasar punya kepentingan, atau memang orang tersebut punya keutamaan? Nanti beliau mengatakan dalam ini.
Yang pertama ini, atas dasar apa kita bangun persahabatan kita atau pertemanan kita? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang kita harus tanyakan kepada diri kita ketika kita ingin bersahabat atau berteman, siapakah sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya? Ini yang kedua nih. Siapakah sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya? Siapa sahabat sejati menurut Allah dan Rasulnya? Apakah sama nih persepsi sahabat sejati di kepala kita sama persepsi sahabat sejati menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Sama nggak? Nah, seringnya beda biasanya, kita sebutkan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, siapa saja yang kita jadikan sahabat karib kita? Siapa saja yang kita jadikan sahabat dekat kita dalam kehidupan kita nih? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan sore hari dengan mengharapkan keridhaan Allah. Lihat, bersama orang-orang yang saleh nih, orang-orang yang saleh yang berdakwah menyeru kepada Allah pada pagi dan sore hari. Dan janganlah kedua mata kalian berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Jangan kalian berpaling dari orang ini nih, padahal dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang menyeru kepada kebaikan. Jangan berpaling cuma gara-gara perhiasan dunia. Apa maksudnya? Jangan berpaling ke sahabat yang lain, yang sahabat ini ternyata punya kedudukan, punya kekayaan, punya dunia, betul ya? Padahal ini punya agama. Padahal ini punya iman, punya kesalehan. Jangan kalian berpaling, kata Allah, cuma gara-gara perhiasan duniawi. Kemudian apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Allahu Akbar. Kami lalaikan hatinya dari mengingat kami nih. Siapa itu? Abdud dunia, budak-budak negeri dunia, jelas, subhanallah. Serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya melampaui batas. Kalau melampaui batas pasti berbuat dosa itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, fafiha al-amr bisuhbatil akhyar. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk berteman, bergaul al-akhyar, dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang terbaik. Wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, dan bersungguh-sungguh berteman dengan mereka. Wa mukhalatahum wa in kanu fuqara, dan berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka walaupun mereka orang-orang yang miskin. Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa, karena sesungguhnya terdapat banyak yang luar biasa faedah yang tidak bisa terhitung ketika kita bergaul dekat dengan orang-orang saleh seperti mereka. Ini kata Syekh Sa'di ketika menafsirkan ayat ini nih. Allahu Akbar, lihat. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk memilah dan memilih sahabat karib. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh diri kita untuk memilah dan memilih sahabat karib kita. Karena iman kita benar-benar berpengaruh akan teman dekat kita, ikhwan. Itu benar-benar berpengaruh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain. Ini ayat yang lebih luar biasa lagi, ikhwan. Dalam surah Al-Furqan surah 25 ayat 27 sampai 29. Sering-sering baca ayat ini, ikhwan. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Allah Azza wa Jalla berfirman, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit yadaihi, biasa diartikan di situ jari. Yadaihi ini dua tangan. Kapan ini? Yaumul qiyamah. Ketika hari kiamat, orang-orang zalim akan berusaha menggigit kedua tangan mereka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang zalim nanti di hari kiamat akan berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Kenapa? Saking nyeselnya. Saking nyeselnya. Berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Yaqul, seraya mereka berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba dahulu saya mengikuti jalannya para rasul ya. Seandainya dahulu saya mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dulu tuh. Laita itu angan-angan dalam bahasa Arab yang enggak terjadi, enggak bisa terjadi kebanyakan. Allah menggunakan kata-kata laita nih orang ini. Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa nanti di hari kiamat pasti akan ada orang-orang yang mengatakan ini nanti di hari kiamat. Ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, coba seandainya aku mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata, sungguh celaka diriku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Loh, kenapa ikutin jalan Rasul? Apa sebabnya? Ini ternyata sebab utamanya. Coba saya enggak jadikan si fulan menjadi khalilku. Lihat, khalil bahasanya, betul ya? Coba aku tidak jadikan si fulan menjadi teman dekatku. Coba aku enggak jadikan dia nih sahabat dekatku di atas muka bumi ini. Kenapa? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena sungguh si fulan telah menjauhkan aku dari hidayah Al-Quran. Padahal hidayah Al-Quran itu datang kepada diriku. Bayangkan, datang loh hidayah Al-Quran itu kepada dirinya. Tapi gara-gara si fulan yang buruk ini nih, hancur semua. Habis semua. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Dan syaitan benar-benar menjadi pengkhianat bagi manusia. Allahu Akbar. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebagian ulama tafsir menafsirkan, di antara Imam Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau menyebutkan bahwa ayat ini di antara turunnya ada sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat ini. Kata Syekh Syanqiti ini, sebagian ulama di antara Syekh Syanqiti merajikan pendapat ini. Kata beliau, yang dimaksud dengan orang zalim dalam ayat ini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Orang-orang zalim dalam ayat ini maksudnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Siapa ini? Di antara orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang menyesatkan Al-Quran atau yang menyesatkan dirinya dari petunjuk Al-Quran, berarti teman buruknya itu Umayyah bin Khalaf. Sebagian mengatakan Ubay bin Khalaf, tapi yang lebih rajih Umayyah bin Khalaf, saudara nih. Kenapa? Karena Uqbah bin Abi Mu'ayth ini tadinya sempat, ada yang mengatakan sempat mau masuk Islam, ada yang mengatakan sudah masuk Islam. Tapi teman dekatnya Umayyah mengatakan, ketika dia tahu Uqbah bin Abi Mu'ayth ini mau masuk Islam atau sudah masuk Islam, datang. Wahai Uqbah bin Abi Mu'ayth, wallahi, kata dia, kata Umayyah bin Khalaf nih, demi Allah, saya enggak bakal kenal dirimu lagi, saya enggak bakal mau ngomong sama dirimu lagi, kecuali engkau keluar dari agama Muhammad dan datang ke Muhammad, engkau ludahi wajah Muhammad. Dan apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Uqbah bin Abi Mu'ayth lakukan itu. Sehingga Allah menyebutkan apa? Pada hari ketika orang zalim, itu Uqbah bin Abi Mu'ayth nanti di hari kiamat menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Kenapa ngikutin teman buruknya Umayyah bin Khalaf tadi itu? Perhatikan ikhwan, hati-hati. As-sahib sahib. Teman itu yang menarik seperti magnet. Para santri perhatikan baik-baik. Kalau engkau ingin berhasil dunia dan akhirat, perhatikan siapa suhbahmu, siapa teman dekatmu, siapa sahabat karibmu. Dan kita semua ikhwan, kita semua. Perhatikan siapa yang kita jadikan teman dekat kita, siapa yang kita jadikan sahabat karib kita. Sampai sini dulu, insyaallah taala setelah azan kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala bagaimana tercelanya seseorang yang mengikuti teman buruknya yang ternyata dia akan menyesal di hari kiamat. Sangat luar biasa. Kisah yang sangat luar biasa dan masyhur luar biasa. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Talib. Abu Talib kita tahu bersama adalah paman yang sangat sayang dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah azza wa jalla takdirkan Abu Talib enggak dapatkan hidayah Islam, mati dalam keadaan kufur. Dan kisah kematian Abu Talib termaktub dalam kitab-kitab hadis. Bahkan Allah azza wa jalla sampai menurunkan ayat tentang masalah ini. Kisahnya tidak lain tidak bukan ketika Abu Talib naza' merenggut sakratul maut. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju rumah Abu Talib dan masuk ke dalam kamarnya. Ternyata dalam kamar tersebut sudah ada dua teman buruknya. Perhatikan ini, ikhwan. Ini pelajaran luar biasa besar, ikhwan. Sudah ada dua teman buruknya yang sudah menanti di situ tuh, nungguin Abu Talib. Siapa dia? Hah? Abu Lahab lah. Tebak-tebak manggis nih. Abu Jahal, betul, sahih. Satu lagi. Enggak ma'ruf, satu lagi nih. Abdullah bin Abi Umayyah. Satu lagi siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Sudah ada dua teman buruknya yang sudah nungguin situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Abu Talib di detik-detik terakhirnya nih. Kenapa? Karena kita tahu bersama bagaimana Nabi SAW cintanya kepada paman yang satu ini. Paling tidak Allah azza wa jalla berikan hidayah ini di detik-detik kematiannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku bisa menolongmu nanti di hari kiamat. Bahwa engkau seorang muslim berarti. Apakah ada dua teman buruknya? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Subhanallah, lihat perkataannya luar biasa. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Bingung Abu Talib. Melihat kepada dua teman buruknya, melihat kepada Nabi SAW, melihat kepada dua teman buruknya, melihat kepada Nabi. Nabi terus mengulang-ulangi, katakanlah la ilaha illallah. Dua teman buruk itu terus memberikan syubhat keburukan ke dalam hati Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Perhatikan nih baik-baik. Hati-hati nih, subhanallah. Belum tentu ayah-ayah kita, nenek moyang kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita mendapatkan petunjuk. Siapa yang bilang? Allah azza wa jalla yang bilang dalam Al-Quran. Contohnya Quraisy nih, betul ya? Hati-hati nih, ikhwan. Karena di antara tabir penghalang hidayah, tidak lain tidak bukan orang tersebut hanya mengikuti nenek moyangnya tapi nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Allahu Akbar. Berapa banyak zaman kita? Berarti ayah-ayah kita, kakek kita salah dong. Yang benar Al-Quran As-Sunnah. Perhatikan nih, subhanallah. Allahu Akbar. Allah takdirkan apa? Mati dalam keadaan kufur Abu Talib. Apa kata para ulama? Dari sekian banyak faedah, ada banyak luar biasa faedah. Sekian banyaknya salah satunya apa? Lihatlah ya ikhwan. Abu Talib semasa hidupnya berteman dengan manusia terbaik sejagat raya ini. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Dekat teman, betul ya? Tapi dia tidak mau tinggalkan teman-teman buruknya. Sahih? Dia nggak mau tinggalkan sahabat-sahabat buruknya itu di Quraisy. Ternyata sahabat buruknya menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka para ulama mengatakan hati-hati. Teman-teman ini bisa menjadikan diri kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Teman-teman ini bisa menyeret kita ke neraka Allah azza wa jalla. Sebagaimana teman-teman yang baik bisa menarik kita ke surga Allah azza wa jalla. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau berkata dengan satu perkataan yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana luar biasanya teman, kenikmatan teman.
Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhi salih. Tidak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam lebih baik daripada sahabat yang saleh. Allahu Akbar. Setelah nikmat Islam, kata Umar nih, itu nikmat sahabat yang saleh, itu kenikmatan besar setelah nikmat Islam, kata beliau. Makanya Nabi SAW menyebutkan sahabat, betul ya? Subhanallah. Nggak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah besarnya nikmat Islam melebihi teman yang saleh. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan teman saleh kepada diri kehidupan kita, wah itu kenikmatan besar ya kawan. Dan teman yang paling pertama, teman hidup kita jelas pasangan suami istri, betul ya? Teman hidup kita itu luar biasa. Kalau enggak, na'udzubillah min dzalik, bala, dia akan jadi fitnah, akan jadi ujian nanti di hari akhirat, berat luar biasa nih. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah mendapatkan cinta dari sahabat solehnya itu, maka hendaklah dia genggam kuat itu, jangan pernah dilepaskan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala at-ta'ah fashudda yadayka bihi. Apabila engkau memiliki sahabat, teman dekat yang mengingatkanmu kepada ketaatan. Nah, kita punya teman, sahabat ngingatin kita tentang ketaatan. Ngajak kita ke kajian ilmu, ngajak kita salat berjamaah ke masjid, ngajak kita buat murajaah, ngajak kita buat nuntut ilmu agama, ngajak kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Apa kata Imam Syafi'i? Fashudda yadayka bihi. Pegang tangannya erat-erat tuh, jangan lepaskan. Kenapa? Fa inna ittikhadhas sadiq sa'bun. Karena cari teman seperti ini susah, kata Imam Syafi'i. Wa mufaraqatahu sahlatun. Sedangkan berpisah dari orang-orang seperti ini mudah, tinggalin selesai kan gitu. Tapi cari teman seperti ini langka, kata Imam Syafi'i. Dan kita lihat bagaimana pertemanan persahabatan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Imam Ahmad ini murid sekaligus sahabat dekat Imam Syafi'i. Dikabarkan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal dalam keadaan sakit. Luar biasa nih kawan. Maridha al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dzata yaum. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal dikabarkan sakit dengan satu penyakit yang Allah takdirkan. Gara-gara penyakit itu nggak bisa bangkit dari kasurnya, berarti agak berat penyakitnya nih. Dikabarkanlah kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dikabarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa kata penjelasan ini? Asabahul hazan. Maka Imam Syafi'i merasa sedih luar biasa. Sahabat dekatnya apa? Sakit. Gara-gara itu, apa kata penulis? Famaridha Syafi'i aidan. Gara-gara memikirkan sahabatnya tersebut, Imam Syafi'i pun jatuh sakit. Jadi Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat ini, Imam Syafi'i jenguk Imam Ahmad. Ketika pulang, sakit Imam Syafi'i. Pulang sakit. Allahu Akbar, subhanallah. Falamma alima Imam Ahmad bidzalik tamassaka nafsahu. Tatkala Imam Ahmad bin Hanbal dikasih tahu, diberitakan, wahai Imam Syafi'i setelah jenguk dirimu sakit tuh. Dikasih tahu Imam Ahmad. Maka apa yang dilakukan? Tamassaka nafsahu wa dhahaba li ru'yati Syafi'i fi baitihi. Maka dia bangun dari tempat, tadi nggak bisa bangun nih kawan, nggak bisa bangun tadi ini. Dia kuatkan dirinya, kemudian dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian dia datang ke rumah Imam Syafi'i. Nggak bisa bangun tadi nih kawan, bayangkan. Ketika dengar sahabatnya yang lain sakit gara-gara jenguk dia bangun, dia datangi sahabatnya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Falamma ra'ahu Syafi'i qala. Maka ketika Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad sampai ke rumahnya, wah senang Imam Syafi'i. Maridhal Habib fara'aituhu. Al-Habib, lihat, kesayanganku tadi sakit, teman dekatku ini tadi sakit sehingga menjadikan aku sedih. Famaradtu
sehingga aku sakit gara-gara hal tersebut. Syufiyal habib fazarani fasyufitu min nazar ilaihi. Dan ternyata aku lihat saudaraku ini sekarang sembuh dan aku sembuh ketika melihatnya ini nih. Nah, ini persahabatan yang sejati nih, kawan, yang benar. Subhanallahil azim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri. Masih kita akan lanjutkan masalah pertemanan nanti insyaallah taala. Sampai sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti masalah masih pertemanan karena luar biasa pentingnya terutama bagi para santri dan kepada kita semua jelas insyaallah. Semoga Allah azza wa jalla selalu berikan kepada diri kita teman-teman yang saleh dan salihah, dan Allah azza wa jalla juga bisa kumpulkan kita bersama teman yang saleh dan saleh ini di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.